Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Jarwak Fish. Sebelumnya nama channel ini cuma Jarwak ya. Tapi kok rasanya kurang kurang gimana gitu. Akhirnya saya tambahkan dengan imbuhan kata fish. Berhubung konten-konten yang ada di channel saya ini mayoritas mungkin hampir semua isinya ikan. Jadi tidak ada salahnya saya tambahkan kata fish yang artinya ikan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mau mengupdate perkembangan atau pertumbuhan dari ikan cana lokal, yaitu adalah ikan cana limbata ya, yang kurang lebih mungkin 2 minggu yang lalu saya sudah buat videonya. Di 2 minggu yang lalu itu ukuran ikan ini kurang lebih masih sekitar 2 sampai 3 cm, bahkan mungkin ada yang 1 sampai 2 cm ya. Dan dalam satu akuarium ini kurang lebih mungkin ada sekitar 100 ekoran ikan. Dan bisa dilihat sendiri ya, alhamdulillah untuk yang di akuarium ini mungkin yang mati itu tidak sampai 10 ekor, dan tersisa masih lumayan banyak ini alhamdulillah masih hidup semua. Tapi sayangnya di akuarium saya yang lain saya juga pelihara cana limbata ya, yang ukurannya baby kurang lebih sama. Di akuarium saya yang lain itu kurang lebih jumlahnya ada sekitar mungkin 50 ekor, dan itu sudah musnah semua udah habis. Sepertinya ikannya itu kayak terkena fin rot, tapi di bagian body, mungkin body rot ya menyebutnya, yang apa ya namanya, bagian bodinya itu atau tubuh dari ikan baby cana limbata yang saya pelihara itu kayak terkena jamur gitu loh, atau apa ya, intinya kayak membusuk. Nah sayangnya kurang lebih dalam waktu seminggu semua ikan yang saya taruh di akuarium lain itu tidak ada yang tertolong, padahal sudah saya kasih obat, udah tempatnya juga saya pisah-pisahkan, dan penyebarannya itu cepat banget. Ketika satu terkena yang lain langsung tertular. Untuk apa ya namanya, penyebabnya apa itu saya juga nggak tahu ya. Mungkin bagi kalian yang tahu kenapa ikan jenis cana ini, terkhusus cana limbata, bisa terkena penyakit itu dan kok menyebarnya cepat banget, itu faktornya apa, mungkin kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar, berbagi ilmu juga kepada saya, karena saya bukan mengajari ya, tapi berbagi video. Nah, sudah saya pisahkan, sudah saya kasih obat, tapi nggak ada yang tertolong. Kurang lebih dalam waktu seminggu semua ikan itu habis. Tapi untungnya untuk yang di akuarium ini yang jumlahnya ratusan ekor ini, alhamdulillah banyak yang selamat. Bahkan yang mati cuma sedikit, tadi sudah saya ceritakan ya. Yang berbeda adalah di minggu lalu saya bercerita tentang pakan yang saya gunakan adalah berupa ulat kandang dan pelet mem ya. Tapi sekarang saya sudah tidak menggunakan ulat kandang lagi. Saya sudah full saya beri makan pelet mem. Kenapa di minggu lalu saya bilang saya kasih makan ulat kandang, itu cuma apa ya namanya, cuma bisa dibilang pengganti pelet mem itu. Maksudnya kan di awal-awal ikan ini masuk, belum semua ikan itu doyan dengan pelet mem. Nah sekarang saya perhatikan hampir semua ikan itu udah doyan, terbukti sampai sekarang masih banyak yang hidup. Akhirnya saya putuskan untuk full total menggunakan pelet mem. Kenapa menggunakan pelet mem? Karena ya pertama mudah didapat. Saya beli pelet mem dengan berat sekitar 250 gram atau 1/4 kilo. Dari awal ikan cana limbata ini masuk sampai sekarang
masih tersisa banyak peletnya, jadi bisa dibilang cukup hemat. Kemudian untuk kualitas air sendiri, yang di awal-awal itu, maksudnya yang di video sebelumnya tentang Cana Limbata ini saya bilang kalau hampir setiap hari saya sifon, tapi sekarang mungkin cuma seminggu 2 kali, karena pelet mem itu sendiri tidak membuat air keruh ya, berbeda dengan ulat kandang. Kalau ulat kandang kan sisa kotorannya itu banyak yang mengambang dan membuat air jadi kurang bersih, sehingga harus dibersihkan terus menerus. Kalau pelet mem ini tidak, jadi kotorannya itu mengendap di dasar. Dan yang berbeda lagi, saya juga tambahkan daun ketapang. Kalau menurut saya daun ketapang ini penting banget ya untuk membuat air yang dulunya berkabut kemudian bau. Setelah saya coba masukkan daun ketapang, airnya itu berubah menjadi kecoklatan, dan bau yang sebelumnya ada sekarang sudah mulai tidak terlalu tercium lagi. Nah, mungkin itu ya. Oke, dan apalagi ya, pertumbuhannya ya, kita bahas pertumbuhannya. Untuk pertumbuhannya sendiri, saya rasa ikan ini ya lumayanlah, kurang lebih dalam waktu 2 minggu dengan pakan pelet mem, ikan ini mungkin ada yang bertambah ukurannya itu sekitar 1-2 cm. Tapi mungkin bagi kalian yang menonton di video ini tidak terlalu kelihatan ya, tapi kalau dilihat secara langsung perbedaannya itu terlihat. Dan walaupun ada yang tambah 1-2 cm, itu mayoritas tambah segitu ya, tapi ada juga baby limbata atau anakan ikan kotes ini yang pertumbuhannya itu lambat. Mungkin karena kalah saing dengan yang lain mungkin, atau apa, saya juga nggak tahu. Yang pasti tidak semua tumbuhnya itu sama. Bahkan ada juga beberapa ekor yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang lain ya. Dan rencana ke depan sih, karena dalam satu akuarium ini ukuran 40-25 dengan jumlah ikannya kurang lebih ratusan ekor, itu saya rasa terlalu padat. Mungkin ke depannya ikan dari yang ada di akuarium ini bakal saya pindahkan di akuarium yang lain supaya populasinya tidak terlalu padat. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhannya juga, kemudian juga supaya maintenance atau perawatannya lebih mudah. Dan satu lagi, supaya ketika ada ikan yang sakit, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ikan-ikan yang saya pisah-pisahkan itu tidak cepat tertular dan resiko untuk kematiannya bisa sedikit berkurang. Oke, mungkin ini saja video yang saya punya kali ini tentang perkembangan dari ikan baby atau anakan ikan kotes, atau umumnya para pecinta cana itu menyebutnya limbata ya. Perkembangannya seperti itu, dan ini saja video yang saya punya kali ini. Jangan